itu anakku semua satu-satunya handphone, satu-satunya gadget. Dalam hatiku kenapa kok julid? Kita dikasih tau dari dulu. Iya. Kok akan dijodohkan, jangan mau ke pacaran. Jangan istrimu saja yang melahirkan, istrimu sendiri yang mengurus anak. Tidak, coy. Mau enteng jodoh, rezekinya lancar, kesehatannya membaik, subscribe dulu kali. Mau Hicks berubah jadi hihi, like, comment, and nyalakan loncengnya. Yeah, welcome to my YouTube channel. Enjoy, love you guys. Check it out. Hello, Sri jemput boleh? Boleh dong. Desi Suryasari alias Kak Eci. Welcome to my YouTube channel. Thank you, Sri. Hari ini saya lagi jemput ibu muda yang masih kelihatan gadis sekali, padahal sudah punya 4 anak. Wow. Kak Eci, apa kabar nih Kak Eci? Alhamdulillah baik, Sri. Kak Eci masih tetap kece. Kasihan gimana kita, Sri? Waktuku enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa. Nah, pasti banyak nih yang menikah hasil perjodohan orang tua. Ada yang bahagia dengan itu, ada juga yang sih belum merasakan bahagianya. Sebenarnya perjodohan di Sulawesi hal yang biasa kayaknya. Kak Eci ini salah satu yang mengalami menikah dijodohkan sama orang. Saat itu memang kita mau menikah. Tidak sih, Sri, ya. Karena kau tahu saya sama orang tua aku nggak boleh pacaran. Dari dulu berarti kita ada pacaran atau pacaran sembunyi-sembunyi? Ada pacaran sembunyi. Jadi mindsetku tuh dari kecil, oke, saya kayaknya akan cepat dinikahkan. Jadi mau ada pacarku atau tidak, kalau ada pacarku lepaskan nih, mau dia apa? Pasti orang tuaku juga akan jodoh. Kita dikasih tau dari dulu. Iya. Kok akan dijodohkan, jangan mau ke pacaran. Dari kecil Kak memang nggak boleh karena sendiri aja perempuan. Dia perempuan. Sudah saya tuh pasrah aja, enggak Ji. Saya pikir juga yang dijodoh yang dipilihkan orang tua aku pasti terbaik, iya, betul, Sri. Betul. Jadi oke. Jadi dari muka dikasih kenal, oke, ayo kenal. Pas dikasih ketemu Kak, ternyata cocok aja guys. Cocok aja sama. Sebelum menikah ini kita merasa cocok nih berarti. Jadi dari pertemuan pertama tuh oke. Pertama kali pas kita tahu ini dijodohkan Ki, mau dinikahkan itu kan masih kuliah. Apa yang kita pikirkan itu akhirnya sampai oke empale deh. Atau memang kita nurut janaknya. Nurut jangan emang. Tipe gak anak neko-neko jadi takut kesana sama orang tua aku guys. Takut Kak bantah orang tua aku, bukan takut begitu teman. Saya percaya sama orang tua aku dan tidak mau aja bantah Ki. Nah, pas dikasih kenal Kak sama ini orang, ini orang diajak Kak, dipertemukan Kak. Kebetulan enggak banyak juga bicara waktu itu. Enggak bicara apa-apa kan. Namanya kalau kita mungkin dijodohkan tidak langsung mungkin dikasih tahu, mau kok dijodohkan ini enggak. Oh, kita enggak tahu. Cuman enggak. Kenal mau kok dulu. Nah, pas pulang kasih tahu Mak gimana nak, kalau memang setuju kok enak jiko rasa, bagaimana kalau kenalan mi dulu. Kita rumah tangga mi ini, terus hasil perjodohan begitu, kita kulihat bahagia Ji. Kenapa bisa? Kan banyak gitu yang kayak awal-awal, apalagi di tahun-tahun pertama kayak deh benci ku sama ini pasanganku apa, kalau jodohkan toh kalau kita enggak kulihat bahagia. Alhamdulillah enggak pernah. Itu bagaimana tipsnya? Karena tuh perkenalanku itu, jadi kan saya dikasih kenal 1 minggu aja ini sebenarnya enggak kenal bagaimana ya, 1 minggu langsung Kak dia lamar. Dia bilang kan kebetulan juga dari pacarku dan kupikir juga kuliahku mau selesai lagi nyusun waktu itu toh. Habis itu oke. Nggak tahu kenapa, mungkin namanya jodoh ya. Tidak ada paksaan dari orang tua, nggak ada apa. Langsung juga mau. Oke, kita kenalan pas dilamar. Mau jeka langsung Miku bilang datang sama keluarga tak, langsung datang sama keluarganya, datang resmi ke rumah. Sudah Mi. Jadi saya hanya perkenalan dari 1 minggu langsung dilamar, terus apa tuh ada kan? Singkat banget tapi langsung dapat Ki satu frekuensi Ki. Jadi satu frekuensi Kak. Bukan juga sih bagaimana kan di mindsetku ini frekuensi itu adalah kayak apa ya?
satu hobi kan. Satu Ini enggak. harus sama, cuman Tidak, kayak Ji. bercanda tak sama. So, kayak gitu. Kayak gitu Ci, bercanda sama sama, dia. iya. Jadi kayak dapat. Jadi Dia bicara, saya enak dengar. Sefrekuensi mungkin itu ya. Iya. Dia bicara apa kita tertarik. Iya, nyambung. Saya cerita apa dia juga tertarik. Umurnya kayak Ci? Kebetulan juga umurnya enggak jauh, 1 tahun lebih dia hitung biar nih 2 tahun. Enggak, jadi berarti Enggak. orang tuanya juga memang model nikah muda. Orang tuanya juga dia mau. Yang lucunya tuh adalah dia kok dia laki-laki mau, tapi Kan dia cantik. mau. Enggak Kan dipaksa. cantik, Ya, Ji. dia cantik dong. Sering makan siang di mana, sering? Terus kayak Ci, kalau misalnya nanti anak tak ini sudah besar, kira-kira kita mau jodohkan kecil-kecil biasa anaknya teman tata, Iya, anaknya karena- siapa kan? Nanti ku ambil kan kode sama muka anakku. Karena waktu kecil itu saya dikasih begitu sama cikgu. Sama yang ini. Enggak, Bukan, bukan. ya? Atau kayak gitu. Tapi kalau menurutku ya ke anakku tuh ya terserah dia mau pacaran kayak mau tidak kayak yang penting dia jujur ke saya. Nggak mau jangan saya tidak mau ke orang tua. Apalagi sekarang mungkin zamannya bisa dibilang medsos apa segala macam, banyak contoh-contoh yang bisa dia lihat. Kalau kau dijodohkan baru kau nggak mau, bisa kau lakukan ini. Nah, Karena itu yang bahaya. belum tentu feelingnya anakku kayak saya. Betul, dan belum tentu juga yang kita mau kasih sama cocok begitu di. Karena susah loh itu dapat orang yang bisa kita percaya untuk jodohkan sama anak. Iya. Biarkanlah let it flow semuanya. Anakku mau kenal sama siapa, nanti toh saya biarkan, saya percaya sama anakku. Tapi tentunya ditemani. Bertemu denganku, ku bertemu kamu, sepertimu yang ku cari. Konon aku juga seperti yang kau cari. Sayang ternyata tak seindah itu. Ataya. Nyanyi dulu, kita tahu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kalau aku jadi kita. Sebagai ibu yang punya anak kecil, pernah nggak ada yang julid cara mengasuhnya, cara tak mendidik? Sebenarnya julid langsung ya Sri ya, enggak Julid. pernah. Yang bulan saya bertemu sama orang-orang, saya bergaul sama orang-orang yang sebaya sama anakku. Sama lumayan anaknya sudah ada 3, ada 2, ada 3 begitu toh. Jadi enggak pernah. Tapi pernah satu kali di klinik dokter menunggu Kak. Dilihat kan ini anakku semua kan karena satu kelas 3, satu kelas 1, terus ini yang 6 tahun toh sama yang kecil. Jadi satu-satu semua handphone saya kasihkan. Yang kakak itu semua handphone sama ini. Ini ada tabnya. Nah, menunggu dokter gitu. Menunggu dokter, menurutku itu menunggu dokter gigi lagi. Itu harus tenang karena rata-rata orang pasien itu pasti yang datang itu orang sakit toh. Orang sakit. Jadi saya pikir harus saya bawakan. Saya bukan tipe orang tua yang selalu dikasih gadget ke anaknya, tapi ada saya sediakan buat anakku. Nah, dalam waktu tertentu pasti saya kasih Ki, seperti ini menunggu ke dokter gigi. 4 loh Saya ini. kasih, saya kasih satu-satu. Ih, langsung ada ibu julid dia begini, anak-anak di sekarang Ki pintarnya semua main handphone, baru tak satu-satunya lebih pintar Ki gitu. Menurut kita tuh kayak singgungan ke saya. Ih, kebetulan waktu momen itu anakku semua satu-satunya handphone, satu-satunya gadget. Dalam hatiku kenapa kok julid? Kenapa kok Dan nggak mengungkapkan kenal. itu? Nggak. Gitu, Baru bukan ngomong ke saya, ngomong ke orang lain yang di dekatnya. Kau tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia nggak tahu kalau tidak ada itu handphone. Iya. Anakku baku cubit, Mila baku tarik Mila rambutnya, Satu baku saja tendang. pasti heboh kayak Ci kalau Satu saja itu pasti susah. Lagi nih 4 orang dan saya tidak bawa mereka. Saya tidak ada neniku, toh tidak ada pembantuku, tidak ada babysitterku. Saya semua saya dijaga anakku. Jadi terus saya harus bawa mereka semua dan kebetulan memang mereka yang mau periksa. Ini cuek ya saya. Kalau saya orang-orang julid empaskan. Jadi kita tipe yang mendidik anak itu dengar apa yang orang bilang, atau saya tahu Ji anakku karakter seperti ini, jadi saya harus didik seperti ini. Ini dengan caraku sendiri sih. Karena kebetulan saya untuk seubayaku lumayan cepat sekali atau punya anak. Nah, jadi karena paling cepat saya punya anak di momen pertama saya punya anak itu tidak ada yang namanya parentingan begitu segala macam. Jadi aduh
mau kak untuk baca buku, nggak ada waktu untuk baca buku. Paling saya lihat di medsos dikasih gini anak. Jadi itu kayak sebagai acuan gitu untuk saya tahu, oh anak tuh nggak boleh dimarahin, nggak boleh diteriaki gini. Kadang saya terapi, kadang tidak. Jadi Iya, kayak cara tergantung sendiri, Ji. situasi juga mungkin. Iya, ya, Dek. situasi banget. Kadang kan ada momen kita tenang gitu toh. Ada momen juga di mana tensi tak lagi marah-marah, lagi tinggi nih, jadi otomatis mau tidak mau ya suara tinggi, sedek nada tinggi lagi. Pernah nggak kayak Ci, kita ke nonton bioskop terus kita bawa anak tak? Iya, Pernah. lumayan Tapi sering. nggak ribut Ji? Nggak. Ada beberapa momen. Ya. Ya, Jadi bagaimana begitu atasi? waktu anakku masih dua ya. Itu anakku yang kedua turun pergi dia, pergi di layar, berdada-dada begini di depan layar. Nah, dia cuek Tapi ya. kita cuek, jadi Cuek ya, bodo Kak. amat Ji gitu ya sama apa yang orang bilang, Aku banyak cuek beda banget. stres. Betul. Kita tuh masih awet muda Ji dari Iya, 4 deh, anak. awet muda Biasa juga tuh kan kayak stres sekali nih, stres maksudnya nggak ada waktu. terlalu serius di menjalani hidup. Itu sebenarnya harus santai di. Apa ya, jangan juga terlalu dirajakan sekali tuh anak. Oh iya sih. Dia, Menurutku ya, bagaimanapun anak itu harus melewati fase hidup yang realitanya tuh harus real, jangan ada orang bilang orang bugis dipakai raja sekali anaknya. Saya enggak bisa kasih tapi biasa begitu. kan kayak Ci, biasa tuh orang tua yang kasih begitu namanya kan, apalagi kayak Cucunya, anak neneknya. Misalnya cucu pertama. Biasa kan yang orang tua yang kayak kok kasih gitu. Kita bagaimana? Enggak Ci, kalau dari orang tua Kebetulan mungkin karena cepat dia ada adeknya, jadi akhirnya orang tua aku cuek. dia Kayak tahu lepas nih, tanggung dia jawab percaya nih. nih. Dia percaya ke anaknya, bisa sendiri gitu, dia urus anaknya sendiri. Jadi enggak ada intervensi dari orang tua ke saya, enggak ada, Ji. Dia jago Ki, kayak Ci nggak ada yang bantu Ki. 4 salut dan tetap gaul Karena suamiku sih sebenarnya. Hah? Suamiku tuh helpful banget. Suamiku tuh tipe laki-laki yang mau cebok aja anak, mau dijaga anaknya. Istrinya pergi toh, Iya. saya diizinkan pergi loh, Sri, sama teman-temanku. Anak tak di rumah, mau nanti saya yang jaga. Oh iya sih, menurutku memang juga kayaknya tergantung pasangan. Tergantung kayak Ci. pasangan. Kalau perlu Ci kodong bantu, karena jujur banyak loh kayak kulihat itu biasa di sosmed singgung-singgung suaminya di Instastory. Iya, saya juga gitu, Tonji, Sri. Iya, tapi tidak maksudku Heeh. dari singgungannya itu gambarannya ini suaminya ndak bantu, ini suaminya cuek kayak gitu. Sering singgung-singgung sekali, seperti itu sekali. tuh. Butuh Ki kasihan Butuh, refreshing, Ki. tapi jangan kok cuek suami kayak gitu Ki biasa. Juga Tergantung pasangannya betul sih. pasangan, bergantung memang. sekali gitu. Eh. Jangan istrimu saja yang melahirkan, istrimu sendiri yang mengurus anak. Tidak, coy. Iya. Nggak boleh kayak begitu. Betul. Ya. Ya. Ku menunggu kau putus dengan kekasihmu. Saat kau terganggu kau dengan kekasihmu. Bukan selalu di sini untuk menunggumu. Cintaiku, ku berharap kau kelak akan cintai aku. Saat kau telah tak bersama kekasihmu, ku lakukan semua agar kau cintaiku. Pernah Kak nonton terus di situ ada kayak perempuan ngomong kalau takdirnya jadi istri kedua dia terima Ji. Bagaimana menurut Kak itu perempuan yang mau bilang begitu, yang mau jadi istri kedua? Beratnya ku jawab, Sri. Ya Allah. Karena di umurku ya, di umur pernikahanku sekarang kayak banyak sekali nih cerita-cerita kayak gitu kayak ku lewati atau ku tahu. Tapi sebenarnya ya menurutku ya, sebagai perempuan harus selalu berusaha dong. Kita yang pertama, kita yang nomor satu. Kenapa sampai ada omongan seperti itu? Dia tahu nih takdirnya dia menikah saat jadi istri kedua. Masa belum pokok apa-apa sudah kok kayak kau niatkan dirimu untuk jadi istri kedua? Janganlah. Kita harus jadi yang pertama dan yang terakhir. Dan jangan diduakan. Amin. Amin ya Allah. Makanya kita harus cari pasangan yang sejalan, sefrekuensi, seia, sekata. Kalau tiba-tiba kayak Ci kaget Ki bilang Ki suami tak begitu. Tapi saya pernah bilang Sri sama suamiku toh,
saya tidak Iya, minta-minta ada. nauzubillah min salik ya. Tapi kalau suatu hari misalnya dia ada main, ada perempuan lain atau bagaimana, tapi jangan sampai menikah. Saya bisa maafkan, tapi Maaf, jangan sampai Ci. menikah. Mungkin marah Kak pada saat itu, Iya. Srito, enggak mungkin. Saya ini seorang manusia dan saya seorang yang emosional Kak memang. Iya. Saya bisa maafkan. Mungkin pada saat itu saya akan marah, tapi seiring berjalannya waktu, tenang Kak, insya Allah saya bisa maafkan. Wow. Tapi kalau untuk dia bertahan sama itu perempuan, harus dia tinggalkan. Baru saya boleh maafkan. Tapi kalau dia tetap bertahan sama itu perempuan, ais, nggak tahu deh, nauzubillah min salik. Saya tidak tahu terjadi, mungkin baru saya bisa Kita bilang pasrahkan apa. nih Saya kalau pasrahkan seperti semua itu. sama Allah. Cuman kalau bilang begitu tuh saya bisa maaf. Kita cinta sekali sama suami kita ini gaji. Bisa. Aduh, so sweet. Tidak akan ada yang saya dapatkan lelaki kayak dia tuh. Jadi tipsnya nih Kak Eci, mengurus anak 4, tidak ada yang bantu sama sekali, terus tetap bergaul, itu tipsnya apa? Iya kan, Intinya kita semua realistis. iya. Selama suamimu kasih kau uang, selama suamimu kasih kau waktu, selama suamimu kasih kau kepercayaan, insya Allah bisa Ji semua berjalan. Mau 5 anakmu, mau 6, Gitu ya. sama Ji. Yang penting ada Intinya, uang, suami iya. yang pengertian, dan Ah. suami yang mau kasih waktu. Insya Allah bisa Ji semua dijalan. Tapi kan suami tuh ini kerja juga Kak Eci, jadi Sabtu Minggu Ji lah paling ada waktunya dari pagi Maaf. sampai malam. Maaf. Kalau hari-hari biasa paling sore ya, pulang Paling kantor malam. Dia malam baru sampai rumah. Kita Ji tuh semua yang ngurus 4. Saya anakku besar nih Sri. Iya Jadi yang nomor 1 sama nomor 2 itu bisa mencuci Jaraknya piring. Cepat Ji mereka juga mandiri di. Cepat Ji mandiri. mengerti. Saya seorang ibu yang tega Kak Sri. Bagus. Harus tak tega. Saya harus ajari anakku untuk mandiri. Dia harus tahu kerjaan rumah karena perempuan kan. Nggak mau Kak anakku tuh manja. Di hari tua, di hari dimana dia dilepaskan sama orang tuanya, dia harus mandiri. Oke, Kakak Eci, makasih. Makasih, Ataya Sri, sudah diundang. Dan Dadah, Capia, Capia. makasih sudah mau berbagi. Dadah. Dadah.